bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Oke. Alright. Senang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Aduh. Ini hari ini pemirsa, teman-teman di herza.com, bangherza.com, aku kanan, di sisi kanan ada Bang Herza, di sisi kiri ada pria paling tampan seprovinsi Lampung setelah suami saya maksudnya, Bang AJ Erwin. Yeah. Abang, sehat kabarnya Bang? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau saya melihat Abang ini sebelum kita bincang-bincang ya Bang Herza, Yeah. saya melihat Bang Erwin ini lebih punya power dan energinya luar biasa. Sebelumnya saya pernah ketemu di ada acara ulang tahun Iya. 2 Jurai begitu Abang dapat penghargaan gitu ya Iya. dari Pak Rido Fikardo begitu ya Bang ya. Dan hari ini saya ketemu lagi. Kalau secara fisik saya baru ini kali kedua ketemu dengan Bang Erwin. Tapi diam-diam saya mengagumi Abang. Kebetulan di sini ada istrinya biar tahu gitu ya bahwa ada yang mengagumi Abang sebegitu kagumnya dengan karya-karya Abang gitu. Bang Herja, Iya. ini kan biasanya podcast Iya. adalah tahta dan kekuasaan Bang Herja nih di sini. Sekarang gue rebut tahta kekuasaan itu, harus gue dong yang ngomong, bener Iya. nggak? Iya. Yo, Kami siap untuk ditanya-tanya gitu. Asik. Ini aku diapit kanan dan kiri aktivis keren di Lampung. Banyak punya prestasi luar biasa, punya memberikan sesuatu sumbangan ya tanda kutip kepada Provinsi Lampung dengan berbagai aktivitasnya. Kalau saya mau tanya sama Bang Herja dulu nih Bang. Iya. Bang, ini sebenarnya kalau bicara tentang prestasi Abang pasti segambreng 2 hari nggak kelar-kelar ya apa yang sudah diberikan untuk Provinsi Lampung. Tapi gue mau tanya dulu deh Bang, Abang kan sekarang aktivitasnya lebih banyak bikin konten podcast gitu ya Bang ya. Kok bisa ke situ untuk mengisi? Boleh tahu dong kalau yang lain-lain belum paham kenapa concernnya dari pencinta lingkungan, dari pemerhati lingkungan dan concern tentang hal-hal tersebut, tiba-tiba sekarang mikirin konten melulu dan keren-keren ternyata kontennya. Iya, terima kasih. Jadi memang yang dilakukan sekarang ini ada kaitannya dengan soal bagaimana sebenarnya menjaga marwah komitmen ya. Jadi kalau dulu mungkin aku masih beraktivitas di lembagaku di Mitra Bentala, itu aktif dengan kegiatan-kegiatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat gitu, dan juga ya sedikit mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan secara umum gitu. Nah sekarang ini memang semenjak 2019 saya harus membatasi aktivitas karena memang ada keterbatasan sekarang, mulai dengan kondisi fisik yang sudah mulai menurun. Pasnya itu saya sekarang menderita gagal ginjal kronik gitu. Jadi memang secara fisik semakin berkurang gitu. Nah, sehingga memang dari situ juga mulai berpikir apa nih yang bisa dilakukan terkait untuk mengkritisi persoalan-persoalan lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi memang untuk beraktivitas langsung ke komunitas itu sudah waktunya dan juga fisiknya sekarang semakin terbatas. Nah, kepikiran lah sebenarnya bagaimana sebenarnya memanfaatkan media ini ya, media di YouTube, mungkin di Facebook gitu, untuk tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman dan juga membangun sebuah pemikiran tentang apa sih yang bisa dilakukan dengan keterbatasan yang ada sekarang ini gitu. Jadi itu sebenarnya kondisi yang sekarang saya alami dan memang menjadi komitmen untuk terus ya setidaknya berbagi pikiran ya. Mungkin fisik berkurang tapi apa yang bisa dipikirkan itu kayaknya masih bisa nyambung dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi beberapa konten di bangherza.com itu memang berisi tentang ada yang pencinta lingkungan, ada yang pemerhati lingkungan, ada yang apa yang sudah dilakukan untuk Lampung dan sebagainya gitu. Jadi lebih kepada online ya sekarang yang dilakukan Bang Herza untuk berbagi ilmu-ilmunya dan energinya untuk yang muda-muda. Dan itu juga merupakan salah satu strategi saya juga untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman, untuk selalu berbagi dan mengikuti perkembangan yang terjadi sekarang di Lampung gitu ya.
Aku melihat bahwa mata abang tuh bicara. Orang bilang kan mata itu jendela hati. Ini nih seneng banget. Seperti ada yang gagasan atau ide-ide kreatif ke depannya itu makin banyak untuk dibicarakan. Kalau sekarang aku tuh boleh ya bicara random tentang personal, tentang hobi abang dan sebagainya. Bang, abang saat ini dengan ya bisa dibilang di karantina tanda kutip karena memang ada penyakit gagal ginjal kronis tadi ya kan, tapi ide, pikiran dan sebagainya tetap melalang buana dan tetap kemana-mana ya kan pikirannya gitu bang. Nah abang tuh punya ya bisa dibilang yang sekarang pengen segera diraih itu apa bang dari konten-konten ini abang yang paling berharap? Pasti kan ada skala prioritas tuh. Kalau nomor 1 sampai 5, nomor 1 sampai 3-nya apa? Ya, yang pertama secara personal saya ingin tetap menjaga kondisi ya. Jadi membuat podcast ini bertemu dengan teman-teman, dinamika yang luar biasa itu juga membantu saya untuk menyemangati secara personal, itu yang penting menurut saya gitu. Karena saya nggak mau juga putus dengan dunia luar gitu. Artinya dengan keterbatasan yang ada, tetap kita ingin juga, saya secara pribadi ingin berbagi pemikiran, terus juga bagaimana sebenarnya menjalin komunikasi dengan teman-teman di luaran sana. Yang kedua memang komitmen soal bagaimana sebenarnya pengelolaan lingkungan itu juga menjadi sangat penting gitu. Jadi kalau ada 3 hal yang sebenarnya selalu diperjuangkan orang, bicara tentang bagaimana demokrasi itu, bicara tentang HAM, yang ketiga itu selalu bicara tentang lingkungan gitu. Nah saya ingin sebenarnya bagaimana isu-isu lingkungan itu tetap mengikat bagaimana kebijakan yang ada juga. Bagaimana juga kita sebenarnya berharap bahwa regenerasi tentang konsep pembangunan berkelanjutan itu juga sudah mulai ditanamkan benihnya dari generasi muda. Jadi anak-anak kita dulu pernah ada program misalnya pendidikan lingkungan hidup, bagaimana juga ada evaluasi lingkungan secara menyeluruh. Itu menjadi penting menurut saya gitu. Nah yang ketiga memang saya punya satu semangat untuk selalu bagaimana berbagi tentang pengetahuan ini. Karena ada pemikiran bahwa kalau ilmu pengetahuan itu nggak pernah kita sebarkan, itu kayak menjadi sesuatu yang nggak bermanfaat. Saya gitu. boleh kasih tepuk tangan ini bang, benar. Terima kasih. Kenapa saya merinding ya bang? Ya ini beneran. Jadi memang kalau memang aktivis tulen, bukan dibilang KW-KW atau bilang kaleng-kaleng, apapun kondisinya nggak membatasi sesuatu untuk bergerak ya kan, untuk memberikan sumbangsih kepada yang lain begitu ya bang. Yeah. Jadi memang sampai dengan hari ini kondisinya abang tetap berpikir bahwa ya siapa yang harus care dengan lingkungan kita kalau bukan kita sendiri. Itulah adanya bangherza.com untuk menjadi wadah ngobrol-ngobrol tentang lingkungan. Tadi sempat kita waktu offline bicara tentang kalau ada reklamasi dan sebagainya itu memang sesuatu yang memang ada hal tertentu dan tidak usah dibicarakan begitu ya. Aduh, itu sebenarnya pengen ngomong loh aku kayak gitu. Memang ada sesuatu yang harus ditanyakan. Tapi bang, aku mau lihat ini dong, kalau keseharian abang boleh nggak di share gitu kan? Ini ngisi konten, ada bintang tamu dan sebagainya. Keseharian ke rumah sakit, kemudian rumah aktivitas olahraga atau apa. Jadi kalau aktivitas saya sekarang tuh memang agak berbeda gitu ya. Jadi semenjak 2019 itu karena saya sudah dinyatakan kena gagal ginjal kronik, dan stadium 5 dan itu tidak bisa disembuhkan lagi fungsi ginjalnya, sehingga memang saya harus menjalani kegiatan cuci darah. Nah cuci darah itu dilakukan seminggu 2 kali. Jadi kalau saya itu dapat jadwalnya itu di hari Rabu dan hari Sabtu. Nah cuci darah itu dilakukan biasanya kalau saya pagi-pagi itu udah bangun, misalnya sholat subuh, 5:30 itu saya udah sarapan pagi. Nanti jam 6 lewat dikit itu saya udah berangkat ke rumah sakit, karena nanti di rumah sakit mulai jam 7 itu sudah mulai ditusuk ya untuk cuci darah. Nah itu biasanya selama 5 jam. Jadi rata-rata hampir 6-7 jam saya itu ada di rumah sakit gitu. Jadi nunggu antrian itu ditusuk, terus 5 jam ditusuk, sampai finishingnya nanti pulang lagi, nanti baru di rumah itu mungkin 1:30 atau jam 2 gitu. Itu kalau pas hari-hari menjalankan cuci darah gitu.
Tapi kalau hari-hari biasa ya saya pikir saya ada aktivitas biasa aja. Nah, konten itu biasanya saya buat tidak di hari cuci darah. Maka saya kalau tidak buat di hari Rabu dan Sabtu. makanya saya kalau buat konten biasanya hari Selasa atau hari Jumat. Itu asumsinya saya sudah agak lebih lebih sehat Lebih gitu sehat. untuk melakukan kegiatan itu. Dan hari ini hari Senin. Hari Senin. Tapi nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang, aku tuh nggak ngelihat abang kayak ada sesuatu yang apa ya tadi ya, kayak ada sesuatu yang kata dokter sakit, dan aku ngelihat abang tuh sehat-sehat walafiat aja. Aku lihat dari sana. Coba abang hadap sana, Rano Karno bang. Coba hadap sana bang. Aliando luar biasa. Itu ini benar-benar harus appreciate kepada Emma nih ya kan, sang istri tercinta. Waduh, dibalik Bang Herza. Bang, kalau hobi apa nih Bang? Kalau hobi Yang masih bisa masuk Yudit, masih bisa dijalanin selama abang dalam ya masa pengobatan. Jangan bilang hobi ngecengin orang ya. ya kalau hobi sekarang mungkin kalau olahraga saya udah nggak terlalu bisa ini, paling jalan sedikit-sedikit aja, jalan pagi seperti itu. Terus memang yang sekarang saya suka lakukan itu ya mendengarkan musik. Itu yang paling sering saya lakukan sekarang. Terus ya mulai buka sedikit-sedikit komputer, laptop, atau mengetik sesuatu yang inilah. Mendengarkan musik jenisnya apa nih? Lagu apa? Atau jangan-jangan memang punya lagu favorit ya kan? Ya, aku sih dengar bocorannya jazzy banget nih abang. Jazz ya banget. hobinya denger jazz gitu, tapi nggak ada satu lagu pun yang saya hafal gitu. Karena hobinya cuma suka Yang paling nempel mendengarkan. di otak lagu apa tuh jazz yang abang suka? Yang paling nempel sampai sekarang, boleh Apa instrumennya, boleh penyanyinya. Aku juga suka jazz soalnya. Saya tipe orang yang nggak punya ingatan yang bagus gitu. Tapi Dulu waktu nembak Emma pakai apa lagunya? pakai kata-kata gitu. Nggak pakai lagu, Bang. Enggak. Ya zaman dulu kan modalnya memang dikit, kirim lagu lewat radio. Itu udah jadian kalau zaman dulu tuh, Bang. Tapi Masih ingat nggak lagu? Masih ingat nggak lagu kebangsaan abang berdua Emma waktu itu? Setelah Indonesia Raya maksud saya. Yang waktu itu dipakai buat Bintang kecil kayaknya. Aku nanti mau tanya hal yang sama nih dengan Bang Erwin. Iya. Ada nggak Bang? Kalau aku sih nggak ada sebenarnya, nggak pakai lagu-lagu. Lu bisa bayangin mah, ya kan? Ini husband bener-bener nggak pakai lagu, terus ngapain gitu zaman dulu pakai surat. Enggak, mungkin dua hati yang berkata. Masya Allah. Ini kadang-kadang aku tuh, kalau zaman dulu tuh aku tanya sama Emma, I've been waiting for you, kayak Guys Next Door. Terus juga ada apa? Greatest Love of All. Ih gila, itu back soundnya Yudhistira. Dan ini bang lagu suka, terus nulis bikin tulisan tuh apa nih kalau sekarang yang masih dilestarikan? Emma ini kalau itu live-nya di mana sih? Coba dong dicek di sininya gue. Gak tau. Bang, kalau nulis apa? Kalau nulis ya kemarin sih pengalaman di organisasi aja ya, nggak terlalu banyak tentang itu gitu. Tentang lingkungan, mengupas tentang lingkungan. Bukannya itu tambah, kalau aku tuh disuruh nulis Bang, yang ada pening malah. Kalau Abang seneng ya gitu mencurahkan isi hati. Ya karena unek-unek. sesuatu yang sudah teringat aja ya, sudah ada di dalam ini, cuman dituangkan. Cuman memang problemnya mungkin nanti Bang Erwin juga banyak share juga ya. Pengetahuan atau kemampuan untuk menulis itu bukan sesuatu yang sederhana gitu ternyata. Masya Allah bener. Nah ini saatnya aku langsung geser ya ke sebelah kiri aku, Bang Erwin. Iya. Bang, Yudit izin mau tanya-tanya. Boleh. Sastrawan hebat Lampung. Ya kan tadi sempat tanya, karena aku waktu itu besarnya juga di Palembang, bukan di Lampung. Tapi aku diam-diam juga mengagumi karya-karya abang. Banyak puisi, banyak antologi yang dibuat sejak tahun 90, 80? 87. 87. Masya Allah inget banget ya. 87. Karyanya banyak. Dan pastinya itu tuh gak muncul hadir gitu aja. Paling sulit memang bikin puisi atau bikin tulisan. Abang apa sih yang ada di pikiran atau ada di benaknya ketika lancar aja bikin itu? Iya. Mohon maaf kalau ngomong saya agak cadel ya. Iya siap. Saya lagi proses penyembuhan. Penyembuhan.
Jadi gini, nulis itu kuncinya cuma satu. Orang berpikir sama merasa itu aja. Berpikir. Kalau dia nggak berpikir sama merasa nggak bisa itu nulis. Nah yang jadi soal kita, dia itu merasa udah berpikir, nggak bisa itu merasa berpikir itu belum berpikir. Nah saya itu buat kursus menulis kan, tapi banyak yang saya pecat itu. Karena dia merasa bisa berpikir padahal belum berpikir itu. Nah yang sisa sekarang udah bisa nulis semua, saya ajarin itu. Oh jadi kegiatan abang sekarang nih Ngajar online. ngajar online di Facebook Di atau Facebook. lewat live langsung di Iya. media sosial di Iya. Facebook, menulis puisi. Menulis puisi, menulis esai, menulis cerpen, menulis novel. Masya Allah. Saya ajarin semua. Karena kalau enggak itu ngapain saya? Sakit begini ya masa diem aja. Enggak, saya enggak mau. Tapi aku juga melihat bahwa energi positif Bang Erwin sampai nih di hati aku. Dan memang kuat untuk apa menularkan ilmu-ilmunya gitu ya Bang ya. Ya alhamdulillah. Karena prinsipnya gini, kalau kamu sakit bersabar aja. Kerjakan yang kamu bisa itu. Nah saya bisa ngajar, udah saya kerjain gitu. Walaupun saya itu ngajar itu cuma ngetik pakai satu tangan. Yang tangan kanan, tangan kiri nggak bisa, jadi gitu aja. Oh, oke. Waktu kita ketemu di acara 2 Jurai. 2 Jurai, itu abang lebih lancar jalan hari ini ya? Waktu itu seperti Ya, dituntun gitu ya? Masih sakit dulu itu parah saya. Saya itu 2 bulan nggak bisa jalan. Oke. Pertama itu. Ya sekarang udah bisa. Sekarang alhamdulillah lancar banget jalan ya. Alhamdulillah. Berarti aku termasuk yang kurang ajar tadi. Bang geser dikit gitu-gitu dan lancar. Wah, ini banyak pesat sekali. Ya. Itu pentingnya bahwa ketika apa yang pun kita rasakan atau divonis dokter dan sebagainya nggak usah diturutin bahwa kita lagi sakit gitu ya Bang ya. Jangan Tetap putus asa itu. jangan putus asa dan sabar gitu ya Bang ya. Iya. Bang, ini tadi kan sekarang kegiatannya kayak Bang Herja. Setiap hari ada bikin konten, nggak setiap hari sih, tapi berpikirnya tuh ke situ. Ada hari-hari tertentu buat untuk live gitu kan, podcastnya. Kalau abang untuk mengajar dalam 1 minggu itu setiap hari gitu ngajar. Tiap hari gitu. Tiap hari. Terus gue kemana aja ya kok? Karena gini, saya senang kerja kegiatannya gini. Itu positif banget itu. Iya. Bantu orang, nolong orang. Karena orang sakit itu banyak yang putus asa itu. Iya. Saya pernah nyaksiin sendiri di rumah sakit. Orang sakit dia bunuh diri karena Oke. kena stroke itu. Saya bilang saya enggak. Saya mau sembuh. Saya mau berguna buat orang lain. Itu Amin. aja. Amin. Amin. Waktu itu dokter bilang kondisi penyakitnya ini apa terakhir Bang Ya, Erwin? saya itu kena stroke ringan. Stroke ringan. Ya, tapi jantung juga kena juga saya. Makanya saya sekarang itu yang penting kita berbuat baik aja. Iya. Itu. Ih saya seneng banget. Abang berarti ngajarin kita nih yang sehat-sehat ada waktu, tapi juga nggak dimanfaatin waktu dengan baik ya sayang banget. Ternyata yang punya ya bisa dibilang nyenengin hati Iya. gitu ya untuk terus beraktivitas saja masih bisa gitu ya Bang ya. Bang, tapi aku lihat abang ya Bang Herja setuju nggak kalau kita bilang Bang Erwin ini auranya keluar dan lebih ceria hari ini? Iya. Saya yang menyenangkan itu hari ini terus terang kita berencana untuk bertemu terus makan siang, ngobrol bareng gitu. Kita udah lama sebenarnya nggak ketemu, telepon-teleponan pernah gitu ya. Ya. Saya waktu pertama kali sakit itu yang telepon itu beliau untuk menyemangatin. Ini aku aja kena stroke udah sembuh, semangat gini-gini.
Jadi waktu itu sebenarnya sempat disemangati juga gitu. Sama Bang Erwin. Saling Ditelepon menyemangati. untuk ini atau ya. Nah, artinya memang kita punya kondisi yang hampir sama gitu dan kita juga punya tantangan ke depan ya untuk bagaimana sebenarnya punya semangat untuk diri sendiri juga, kita punya keluarga untuk menyemangati keluarga kita juga, membangun kerjasama dengan keluarga untuk survive gitu. Di satu sisi memang kita punya hobi dan punya talent bahwa kita punya semangat untuk bagaimana apa yang kita pernah lakukan itu bisa terus berkembang dan itu juga menjadi bagian yang bisa kita tularkan ke orang-orang lain. Dulu saya berpikir saya ini sehat benar. Tahu-tahu Itu sejak tahun berapa kata dokter kena stroke itu? 98 98. September 98. Oke. Saya 2 bulan itu nggak bisa ngapa-ngapain, tidur. Oh itu berulang 98 kena stroke, kemudian sembuh, terus ada Ya, sampai 4 kali kena. 4 kali. Parah saya. Udah di ujung nyawa saya udah di ujung tenggorokan juga. Makanya saya bilang jangan nyerah. Kecuali kita dicabut sama Tuhan, baru kita nggak bisa ngelawan. Iya. Wah, keren semangatnya Bang Herja ya. Ini kalau pada masanya Abang ini adalah aktivis juga di salah satu NGO ya, Iya. Komite Anti Korupsi KOAK ya. Dan itu lumayan juga tuh disegani. Dulu Ngeri juga itu ya. Kalau sekarang melihat kondisi saat ini tuh gimana Bang? dulu itu Jiwanya boleh nggak dibawa lagi ke sekarang, dulu cerita dikit. itu kalau bicara orang takut, Iya, ngeri. ngeri. Heeh. Padahal sebenarnya enggak. Itu enggak apa-apa. Cuman orangnya banyak aja, ribuan. Itu. Nah, kalau sekarang kondisinya sekarang sama aja. Nah, rakyat jangan nyerah untuk melawan itu. Jangan nyerah. Karena itu penyakit bangsa ini ya, korup itu, lingkungan rusak itu penyakit juga itu. Nah tuh kan kalau aktivis ngomong udah nih. Hati-hati tensinya naik. Hati-hati. Ya nggak usah gitu. Bang, tadi aku tanya nih sama Bang Herja. Bang Herja tuh suka dengan dengerin musik, nulis-nulis, suka, kemudian juga tetap menggaungkan kecintaan terhadap lingkungan. Kalau Abang hobinya apa Bang Erwin? Saya itu hobinya dari dulu Iya, nulis sastra. nulis sastra. Sama dancing. Dengar-dengar. Musik, Dancing you? Abang. musik juga suka. Musik juga suka. Terus yang hobi dancing siapa? Dancer, you are a dancer. Saya Both. Saya juga suka dancing. Dulu semua seni itu saya suka. Gitu ya Bang. Aku terpana loh Bang. Bang, Abang ada nggak kalau misalkan zaman-zaman dulu nih, pengen tahu kan, kalau yang ngeri-ngeri tadi aku udah tanya, KOAK itu jangan disegani, ya Ya, nggak? itu. Kalau selip dikit, Abang pasti nyanyi waktu itu, ya Iya, dulu. kan? Ya dulu. Sekarang juga tetap nyanyi dalam hati gitu kan, dan menggaungkan itu mungkin keluar, berharap banyak lah harapan. Saya sekarang itu nggak di KOAK lagi, tapi jiwanya masih ada. Yeay! Nah, saya sekarang Kecintaan. ngajar sastra, tapi jiwanya itu masih ada. Misalnya kita harus jujur dalam berbuat, kita harus berbuat baik, itu juga masih ada. Nah, itu saya ajar ke orang-orang, harus gitu. Ih, gue beneran loh, Emma di sini produsernya ya. Dia ngelihat dari dia nggak masuk di frame kami nih pemirsa, teman-teman yang sedang mendengarkan bangherza.com. Tapi gue ngelihat angker banget dah. Ini susah cari gimmicknya biar ketawa nih mereka ya kan. Bang Erwin, nanti sebelum aku tuh pengen minta satu bait atau yang mana yang ingat Bang Erwin tentang puisi. Tapi sebelum itu aku mau tahu,
ini kan banyak nih. Sekarang ada namanya bonus demografi, pertumbuhan usia aktif Iya. gitu ya. Usia aktif ini lebih banyak ya kan saat ini dan kedepannya lagi ada begitu. Pasti banyak juga orang-orang yang jomblo atau orang-orang yang saat ini sedang melakukan PDKT untuk apalah itu namanya taaruf atau apa. Coba satu kiat aja bikin dulu waktu sama nyonya bikin surat atau bikin apa yang kata-katanya tuh ya udah aku terima deh gitu cara mendekati tips. Saya itu pacaran sama dia SMA. Cuit SMA. SMA. Aduh gatel juga ya beneran ya. SMA harusnya wajib belajar itu. Terus Ya saya omong aja. oke, ngomong langsung, Ngomong tembak. Langsung. Dengan apa bait-bait ya tadi. Enggak. sastra. Biasa aja. SMA abang sudah menulis-nulis gitu Oh, atau? udah sampai SMA kalau nggak salah, Yudi tadi dibilang sama produsernya bahwa SMA tuh rajin baca puisi loh Iya, beliau. dulu ikut lomba ini, lomba itu banyak benar saya. Oh, so that's why ya Bang Herza. Kenapa cuman ngomong aja modalnya? Karena kan sering punya prestasi baca-baca puisi, memang udah dibidik lah ya masing-masing Dari tuh. dulu saya. Udah ditargetin mungkin ya, dan targetnya satu SMA satu kelas. Dulu Sama nyonya. Enggak. Saya sama aja beda sama dia. Waduh, boleh juga cari yang beda sekolah ya. Sampai akhirnya menikah. Iya. Nah, Bang, puisi kan di sini ada nih apa namanya mati deh mah. Oh, Putu Vivi Lestari. Ovulasi yang gagal. Aku nggak minta itu, tapi terserah Bang Erwin deh. Kalau Bang Erwin boleh nggak, bersedia nggak bacain satu bait atau lengkap juga boleh buat Yudit. Ini kan mumpung direkam, jadi Yudit ngerasa kayak berasa apalah gitu. Ya ini Putu Vivi Lestari ini orang Bali udah ninggalin. Ini saya itu berencana mau ngumpulin puisi seluruh Indonesia, mau saya jadi buku, itu rencana saya. Makanya ada kayak gini. Iya. Ini orang Bali udah meninggal. Saya kalau mau baca puisi saya ada. Yang mana Bang? Boleh dicari dulu. Wah, Bang Herza. Gue yang gak bisa nulis puisi Bang. Tapi aku adalah salah satu orang yang sangat menyukai karya-karya puisi. Kalau Bang Herza sejak usia berapa tuh suka dengan puisi-puisi karya-karya yang Hairil Anwar lah minimal zaman dulu ya. Waktu SD pasti suruh maju tuh ya kan, Kerawang Bekasi. Kalau Hairil Anwar itu selalu ikat di ingatan kami terus. Iya. Karena alamat rumah kami itu Jalan Hairil Anwar. Wow. Ya di Durian Payung Palapa itu. Tapi memang saya kalau dulu saya pernah punya pengalaman ini ya. Jadi SMP suruh baca puisi itu. Saya nggak hafal itu baitnya, tapi memang disuruh baca. Terus saya bingung begitu suruh baca ke depan tuh teman-teman tuh titip satu tangkai bunga gitu. Bagus dong berarti. Bawa ini kata dia, bawa ini. Jadi aku bawa lah gitu ke depan, taruh di belakang gitu. Belum baca itu langsung aku keluarin kayak gini. Jadi orang tuh kagumi karena aku bawa bunga itu, bukan karena baca. Oh gitu, itu apa judulnya dan karya siapa? Judulnya apa itu ya? Saya udah nggak ingat gitu judulnya. Tapi memang itu karena dulu pelajaran bahasa ya. SD, SMA, SMP. Disuruh baca singkat-singkat mungkin gitu. ya? Enggak. Enggak. Nah judulnya saya lupa gitu, tapi itu baca singkat karena semua disuruh bergilir untuk membaca itu per bait-bait gitu. Ya itu aja. Itu kepikiran aja ide kreatif tentang bunga. Emang dari dulu dari SMA udah mulai peduli lah ya dengan. Saya orangnya nggak terlalu care, nggak tahu peduli, tapi teman-teman di kanan kiri itu orang-orang yang peduli gitu. Propertinya siap Iya. banget. Gimana Bang Erwin udah ada? Oke, yuk. Nah ini saya baca puisi. Judulnya Neraka Kumano. Kumano itu orang Jepang. Dia seniman keramik terkenal sekali. Kameranya di sebelah situ Bang Erwin, jadi boleh sambil ngadep ke situ ya. Saya buat puisi ini, saya dulu nggak tahu ternyata ini gambaran hidup saya sekarang. Masya Allah. Jadi saya dulu
Aku siap-siap nih dengerin Bang. Wah ternyata memang orang-orang hebat di kanan kiri aku. Karya-karya puisinya Bang Erwin ini banyak sekali dan aku oke, sudah dapat. Neraka Kumano dibakar dalam tungku 1500 derajat Celcius. Segala duka tak lain nibana. Kebencian hangus, kemarahan sirna. Abu keraguan menjelma keyakinan. Sebelum seekor punik bangkit dari rumpun bara, glasir halus mengepakkan sepasang sayap apinya. Gema kosmik dari ribuan bintang menembus jantungmu. Angkasa bagi segala huruf dan tanda baca. Geometri tersembunyi, irama abu, cawan dewa api, terbang. Itulah. Jadi saya merasa saya itu merasa dibakar di neraka. Benar, hidup saya, hancur lebur saya. Coba aku mau baca. Boleh nggak aku baca? Boleh. Itu banyak puisi saya. Neraka Kumano. Pemirsa bangherza.com, pendengar bangherza.com, ini aku bukan pembaca puisi, tapi aku mau baca karena Bang Erwin tadi ini adalah katanya gambaran hidup beliau. Neraka Kumano. Dibakar dalam tungku 1500 derajat Celcius, segala duka tak lain nibana. Nibana itu artinya kekosongan itu. Kebencian, hangus, kemarahan, sirna. Abu keraguan menjelma keyakinan. Sebelum seekor Phoenix bangkit dari rumpun bara, glasir halus mengepakkan sepasang sayap apinya. Gema kosmik dari ribuan bintang menembus jantungmu, angkasa. Bagi segala huruf dan tanda baca, geometri tersembunyi, irama abu, cawan dewa api. Terbang. Nah itulah intinya. Kita harus terbang terus, jangan nyerah. Jangan nyerah, ya, harus keep on going, harus jalan. Saya itu merasa dibakar di neraka itu sekarang ini pas sakit, hancur benar ya. Nggak bisa apa-apa. Saya dulu merasa saya ini hebat benar, ilmu ada, otak pintar, ternyata nggak ada apa-apanya itu. Saya nggak bisa bangun 2 bulan, saya gini aja tidur dan nggak bisa gerak. Tidak sebagus keadaan sekarang gitu ya. Sekarang jauh benar. Jauh. Napas saja saya dibantu oksigen itu, nggak bisa napas karena jantung saya bengkak. Iya. Makanya saya bilang saya bersyukur bisa hidup terus sekarang. Saya itu udah berapa kali hampir mati di rumah sakit aja. Saya itu dipulangin, belum sembuh dipulangin itu. Karena mungkin rumah sakit berpikir saya itu pasti mati. Emang lu pernah mikir nggak, ya kan, kalau seperti Bang Erwin, Bang Herza, mereka banyak karya, mereka dikenal dengan karya-karya dan apa yang sudah mereka perbuat. Dan kalau Bang Herza juga banyak anak muridnya kan, Bang Erwin juga begitu sama. Terus kita bakal dikenal pakai apa, Mak? Kalau someday kita udah terbang duluan gitu kan, bakal dikenal pakai apa? Ini aku serius, aku bicara. Jadi berarti buat pemirsa, buat bangherza.com yang sekarang ini sedang mendengarkan, baik-baik guys, ya kan, selama masih hidup. Ente baik-baik, banyak-banyak buat kebaikan gitu ya Bang Erwin, cocok nggak? Jadi gini, saya sama istri saya, dulu istri saya itu nggak pernah saya anggap. Tapi begitu saya kena stroke,
yang nolong pertama kali itu saya. Wah, Kalau enggak, saya itu enggak ada apa-apanya. Benar itu, baru tahu saya. tuh dengerin. Bang Herja, ada cerita ini nggak? Kalau Bang Erwin kan, beneran ini kisah nyata. Bahwa sebelumnya istri itu bisa dibilang kerjaan nomor 1, istri nomor 13 mungkin ya, begitu? Iya, itu enggak dianggap benar. Kalau sekarang menjadi ratunya istrinya ya, abang bisa begini karena nyonya ya, begitu Iya. ya bang ya. Alhamdulillah. Terima Terima kasih. kasih. Punya istri cantik, baik gitu ya bang. Sekarang Melo, Bang Herja cerita dong. Iya, kalau mungkin hampir sama ya. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi penting kupikir juga ketika kita hidup sebagai seseorang individu, mungkin seperti itu kita mengatakan bahwa kita bisa melakukan ABC segala macam gitu. Tapi setelah berkeluarga memang kita tidak sendiri lagi gitu. Kita punya bagian, mungkin punya anak, punya istri gitu. Nah, sama halnya saya pikir apa yang terjadi di saya juga seperti itu gitu. Jadi ketika mengalami kondisi begitu divonis sakit begitu, itu stresnya luar biasa gitu. Iya. Tadi kita juga ngobrol-ngobrol, jadi mungkin keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar kita juga harus punya pemahaman yang kuat ketika ada orang-orang seperti kita yang kena penyakit mungkin menaun yang kronis seperti itu. Kita secara mentali itu menjadi berubah gitu ya. Jadi lebih agak sensitif, segala sesuatunya kayaknya perlu, tadi juga disampaikan, kayaknya kita kalau udah sakit kayak gitu perlu semua orang memperhatikan kita gitu ya. Gitu Nah itu juga artinya memang sekarang kita orang-orang yang menderita ini juga punya rasionalitas bagaimana sebenarnya kita memposisikan diri kita untuk bisa bekerja sama dengan orang yang membantu kita, keluarga kita. Karena memang menjadi penting ya, istri itu segala-galanya ketika kita sudah mengalami kondisi seperti ini ya. Kayak saya aja sekarang beberapa pekerjaan saya itu sekarang diambil alih oleh istri gitu kan. Nah sementara ya karena kita dulu punya pengetahuan soal perspektif gender itu bagaimana, ya akhirnya kita jalan bareng-bareng gitu. Sedap, Iya. perspektif gender keluar. Jadi kita harus jalan bareng-bareng gitu kan. Dulu kita yang nganter ke sana ke sini, sekarang kita diantar istri ke sana ke sini gitu. Nah, cuman memang menjadi penting itu soal bagaimana memahami keadaan kita gitu ya. Kita sendiri sebagai penderita itu yang survivornya ini bisa memahami kondisi kita seperti apa, risikonya seperti apa. Dan yang kedua memang keluarga juga harus memahami kondisi kita juga gitu. Akhirnya memang yang dilakukan di awal-awal tahun itu adalah membangun soal bagaimana kita menghadapi kondisi yang baru ini gitu. Nah kalau di saya terus terang saya sering kita komunikasi dengan teman-teman yang penderita ginjal gitu ya, banyak gitu. Tadi saya cerita juga, ada teman-teman yang sakit ginjal, keluarganya nggak siap untuk menerima itu, nggak lama terus cerai. Iya. Ada yang ditinggalkan itu, jadi ini kondisi real itu. Jadi kita di rumah sakit itu kita lihat banyak sekali ada orang yang harus meninggalkan pekerjaannya, ditinggalkan oleh anak dan istrinya gitu. Ada juga yang ibu-ibu yang ya mungkin dia agak stres gitu ya, suaminya seolah-olah udah nggak perhatiin dia lagi, udah mau cari istri baru gitu. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu gitu. Nah kalau yang terjadi di saya pikir juga saya dengan istri juga membangun sebuah komitmen, membangun sebuah pemahaman soal bagaimana kita harus terus berjalan kehidupan ini gitu ya. Hanya memang yang terjadi adalah kita harus menata satu pola kehidupan baru gitu. Kalau dulu saya sering, ya sama lah kami berdua. Kalau udah pergi kemana-mana gitu, istri di rumah pulang gitu. Nah itu yang terjadi sekarang ya, kita sekarang banyak kebersamaan. Terus juga mungkin ini juga bagian dari sebuah teguran, mungkin kami juga harus mendekatkan diri ke Tuhan yang maha kuasa ini, Tuhan gitu kan. Mungkin ibadah kita belum sempurna. Terus juga mungkin banyak hal-hal yang kita lakukan masih bertentangan. Nah itu juga menjadi sebagai sebuah evaluasi, introspeksi untuk bagaimana kita juga bisa hidup lebih baik sebagai manusia yang berkarya dan sebagai umat yang berngabdi gitu. Mungkin itu Mbak Jui. Dan untuk sekarang pemirsa yang sedang mendengarkan bangherza.com atau yang sedang menyaksikan langsung ini, tadi tuh mereka pada waktu offline aku juga seneng, berasa kayak adem. Karena yang satu panggil, yang
Sini deh yang. Ya, gitu. Jadi memang apa ya? Situasinya tuh romantis ya, Nyonya juga Kita tadi kan. itu lupa. Sebenarnya banyak orang lupa ke bahwa kita punya pasangan. Nah pasangan Bisa lupa. iya, nggak dianggap itu. Nggak dianggap. Karena saya dulu punya pengalaman. Saya itu datang ke rumah cuma 2 hari itu pergi lagi kemana, ke Papua, ke Aceh, kemana itu. Kerja ya, Iya. gitu ya Bang. Enggak saya urusin keluarga ini. Nah sekarang saya tinggal, saya sadar saya salah itu. Makanya saya bilang kita itu harus menghargai istri atau suami, apalagi kalau sakit itu bukan mau dia itu. Saya itu sakit ini, kena ini saya nggak tahu, tahu kena udah nggak bisa bangun. Herja juga gitu, bukan mau kami. Jadi memang sejarah sakitnya itu terdetek setelah Bang Herja tuh langsung stadium 5 gitu ya Bang. Iya, langsung parah. Kalau Bang Erwin Tahu-tahu aja kedetek berat. Gitu. langsung stroke aja dari 98, kemudian sempat sembuh, jatuh stroke lagi, sempat sembuh 4 kali begitu 4 berulang. kali. Berulang gitu ya. Dan yang terakhir di tahun ini 2017 mungkin ya. 2018 mulai, 2019 saya kena. Sampai sekarang enggak lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Iya. karena saya jaga kondisi, makan juga itu saya atur sekarang. Diatur istri. Suka bandel nggak nih Bang? Apa nih yang suka bandel? Maksudnya kalau makan ini nggak boleh, ini nggak boleh, tapi kepengen banget. Jadi istri itu nggak, memang benar-benar nurut ya. Makanya Bang harus nurut sama istri. Karena gini, karena makanan itulah sebabnya. Oke. Dulu saya Pola makan. ya ke Bandung. Waktu kena stroke itu saya itu makan jeroan itu. Rajin makan jeroan. Iya, ujungnya kena. Oh, waduh. Untung makan jeroan Bang. Kalau sekarang musimnya nih, tuh, sekarang musimnya temen makan temen tuh Bang, bukan makan jeroan lagi Bang. Nih gua gini-giniin dah tuh ya kan. Makanya hati-hati. Kenapa Yudit masuk politikus? Ya kan udah baik. Bang, ini kalau tadi cerita tentang how to survive ya kan, terus gimana cerita tentang wah nih punya kegiatan yang menyenangkan masing-masing. Jadi aku ngelihat auranya nih luar biasa. Bang Herja saat ini kenapa tiba-tiba gitu loh udah ada aja ruang podcast, udah punya aja konten. Memang ngikutin tren atau ini ada prakarsa tadi di balik lelaki yang hebat itu ada perempuan yang hebat, ada maksudnya istri atau siapa yang ayo dong bikin ini aja yang ayang. Ya, yang pasti itu memang begitu sakit itu kepikiran apa yang bisa dilakukan itu pertama. Saya tadi sempat cerita juga, jadi saya dan istri itu baru 3 bulan kita agak aneh memang, orang bilang ini kurang kerjaan mungkin ya. Kita langsung buat sebuah lembaga gitu namanya Lampung Kidney Volunteer. Jadi itu ada isinya. Kemarin tuh ada juga kegiatan di Lampung Kidney Volunteer. Iya, tahun lalu kita buat ada kampanye tentang itu di setiap bulan Maret ya. Artinya ada dokter, ada perawat, ada pasien-pasien. Nah, kita ingin mengkampanyekan soal bagaimana orang bisa mendetek sedini mungkin terkait dengan potensi penyakit ginjal gitu. Nah, lepas itu memang karena ada COVID ini kita belum bisa banyak melakukan banyak hal, tapi kita sudah punya angan-angan untuk melakukan bagaimana kita mempromosikan mengkampanyekan ginjal itu untuk bisa dipelihara dengan baik gitu. Terus yang kedua memang saya punya teman-teman gitu waktu itu kan, mulai ngobrol-ngobrol apa yang bisa dilakukan. Ada yang menyarankan, cobalah Bang apa yang pengalaman kemarin mulai dituangkan, mungkin bisa bermanfaat buat orang. Nah, saya juga punya blog sebenarnya. Blognya itu sama www.herja.com itu blog. Blog isinya memang khusus untuk isu lingkungan. Jadi bicara tentang pesisir, bicara tentang pencemaran, semua pokoknya tentang itu saya
buat di situ gitu, di blog itu. Nah terus terakhir kemarin memang melihat ada tren seperti itu ya, terus mulai kepikiran kenapa nggak coba juga untuk menjadikan ini sebuah media untuk komunikasi dengan banyak orang gitu. Akhirnya memang kepikiran untuk membuat podcast ini. Nah podcast ini juga ya jujur aja ini banyak disupport oleh teman-teman gitu. Ada teman-teman lihat, oke bang kerjakan aja. Jadi ada yang nyumbang mic ini, ada yang nyumbang mixer gitu ya. Terus mulai ada yang mengedukasi juga bagaimana membuat kontennya gitu. Nah akhirnya memang dan itu disupport oleh istri. Jadi saya melakukan segala sesuatu itu tetap diawali dengan support dari seorang istri gitu. Termasuk dulu di Mitra Bentala saya menjadi direktur. Itu nggak sekonyong-konyong saya jadi direktur, tapi ngobrol dulu. Kalau aku jadi direktur gimana, mau nggak? Karena konsekuensinya ternyata kan nggak sederhana gitu. Harus punya komitmen, karena beda bekerja di NGO ya mungkin kita ngalamin ya. Itu nggak kayak orang kerja di swasta atau di ini. Saya begitu menjadi direktur di lembaga itu berpikirnya menghidupi diri saya, menghidupi lembaga, menghidupi teman-teman, dan harus bisa menjaga independensi dan komitmen terhadap komunitas. Artinya banyak yang diperjuangkan dan itu memang kerap kali terus terang di awal-awal pengorbanan kita dan keluarga itu menjadi sesuatu yang dipertaruhkan gitu. Benar itu. Ya, walaupun pada akhirnya karena komitmen, karena fokus kita untuk itu juga akhirnya orang memberikan apresiasi yang cukup gitu. Ya. Itu mungkin yang sering yang sudah kita lakukan itu terkait dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Lah, kalau Bang Herja gitu ya, istri support. Nah, kalau Bang Erwin di balik itu memang semua istri yang handle ya kan, sampai sekarang keadaan fisiknya itu lebih jauh pesat lebih baik Bang dari sebelum kita ketemu itu. Nulis itu kan berarti kan butuh mengajar online itu kan berarti kan butuh waktu untuk duduk dan berpikir gitu ya. Itu atas izin istri atau sama juga disupport istri? Ya, saya itu ngajar karena anak saya kuliah. Nah, uang ngajar itu untuk dia kuliah. Itu sebenarnya. Saya itu pengen, saya itu masih bisa kerja, nyari uang, jadi kepala keluarga itu sebenarnya. Nah, alhamdulillah jalannya ada. Saya itu juga masih jadi tenaga ahli wali kota masih itu. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya itu nggak mau diem, memang dasarnya nggak bisa diem ya. Ya karena aktivis itu tadi ya. Wah, nggak mau diem saya. Ini harusnya aku ngobrol juga sama Nyonya ya, gimana sih ternyata lebih enak yang saat ini atau Nyonya di situ tuh ya, atau lebih tertantang mungkin ya saat ini. Lebih bagus sekarang lah kalau menurut saya. Oh, menurut Abang justru lebih bagus sekarang karena waktunya banyak di rumah gitu Bang. Kalau dulu tuh hancur benar. Abang jalan-jalan terus nggak pernah ketemu dari sebulan tuh paling cuma 2 hari di rumah begitu Bang. Oh iya, kacau saya dulu. Kacau. Bang Herja juga sama kayak gitu. Kacau tapi bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Cuman keluarga nggak ada urusin. Itu saya. Bang, emang aktif itu emang begitu semua bagi Bang? Rata-rata. Jadi memang secara kalau rutinitasnya teman-teman aktivis kan yang menyenangkan itu kita nggak punya jam kerja, itu yang menyenangkan gitu. Tapi kerja terus. Nah, tapi banyak bekerjanya gitu. Iya. Artinya tidak ada jam kerja tuh, nggak ada kayak orang jam 8, jam 3 pulang. Iya, jangan-jangan aktivis Abang itu pada waktu zaman Abang Erwin sama Bang Herja itu 24 jam per 7 hari gitu ya. Iya. Itu muter mulu. Terus. Gitu. Is that right? Jadi mungkin yang pasti memang karena kita punya komitmen besar gitu ya terhadap lembaga kita, terus juga tentang isu-isu yang kita perjuangkan. Itu yang pasti saya ingin pastikan itu 24 jam di dalam pikiran kita itu nggak pernah meninggalkan itu. Walaupun kita berhadapan dengan istri, mungkin lagi makan bareng di rumah makan atau apa, tapi itu tetap berpikir gitu. Apa yang harus dilakukan, nextnya seperti apa gitu. Sampai pada akhirnya memang kalau saya secara pribadi memutuskan untuk sekarang kita batasi untuk ini dan semua berpikir tentang kesehatan, berpikir tentang keluarga gitu. Karena memang aktivis kadang-kadang lupa waktu
terus lupa kesehatan. Itu yang menjadi problem besar sebenarnya, dan rata-rata itu terjadi di para aktivis itu. Karena sudah diskusi lagi senang, bisa sampai tengah malam, bisa sampai subuh gitu kan, lupa. Terus sementara asupan atau makannya nggak berimbang gitu, itu juga menjadi potensi penyakit kesehatan. Diurusin itu biasanya. Bang Erwin, boleh dong kita Bang Erwin dulu nih pesannya buat aktivis, terutama sekarang banyak yang diperjuangkan di luar sana, terutama yang omnibus law begitu kan, pasti juga yang banyak pikiran atau apalah whatever it is, tapi Abang ada pesan nggak untuk aktivis-aktivis sekarang? Saya itu merasa kalau jadi aktivis itu modalnya jangan cuma marah. Waduh, nggak boleh marah. Nggak boleh. Oke. Saya itu sadarnya setelah diperingatin guru saya di pesantren, saya waktu datang pertama kali yang dibilang sama dia cuma satu, Erwin jangan marah lagi itu. Sama istri jangan marah, udah itu aja. Jadi pesannya nggak boleh marah-marah. Boleh. Jadi sampaikan aja unek-unek atau sampaikan ide-ide itu tidak dengan kening berkerut, tidak dengan marah gitu ya. Jangan marah, itu aja. Jadi kalau mau nyampaikan Kita tuh kalau pendapat gimana nih, Bang? menyampaikan pendapat. Yang berseberangan dengan pemerintah katakan. Ya kan gini, kita nyampaikan pendapat, kita kritik pemerintah Ya, kritik. boleh, tapi jangan marah. Jangan marah. Karena itu bedanya tipis itu. Orang marah dengan orang enggak itu bedanya tipis. Tipisnya di mana, Bang? Beda dong. nggak marah. Seolah-olah kita itu nggak marah, padahal marah. Oke. Nah itu tuh kenapa kalau marah-marah itu nggak ada gunanya kita. Nyampein musuh aja itu. Padahal kan maksud kita baik. Kita boleh kritik Jokowi itu boleh. Tapi jangan marah. Boleh ngeritik siapa aja ya pemerintah itu. ya. Pemerintah itu boleh dikritik. Boleh dikritik tapi jangan marah. Jangan marah. Kalau kesel gimana Bang Erwin? Ya minum aja. Minum aja kalau kesel. Iya. Tuh tipsnya ya pendengar pemirsa, kalau kita kesel ya minum aja. Pokoknya jangan aja, marah. air putih, jangan marah. Jangan kita gini, kita marah, kita nulis di Facebook, kita ngambung-ngambung. Jangan gitu. Saya itu ngajar nulis itu prinsipnya cuma satu. Apa? Jangan marah. Jangan marah. Kalau kita marah jangan nulis gitu. Justru katanya kalau orang justru kalau marah nggak mungkin keluar ya. Enggak. Kecuali kalau putus cinta atau lagi dirundung duka, tulisan katanya suka bagus tuh kayak seperti apa namanya di bawah lindungan Ka'bah ya atau ya, apa. kalau gitu kan sebenarnya prinsipnya dia bisa nulis kalau dia nggak marah. Oke, kalau lagi nggak emosi. Oke. Kalau dia lagi emosi kacau itu tulisan. Sama aja kayak orang aktivis juga gitu. Tuh jangan marah. Jangan marah. Aduh, ini penting banget nih aktivis-aktivis di luar sana yang sedang mendengarkan kita. Nih tips yang paling ampuh dari Bang Erwin selaku aktivis pada masanya, dan ini benar terjadi. Jangan marah, sampaikan semua ide-ide kritik itu boleh, tapi jangan marah. Kalau pas lagi emosi minum aja dulu atau duduk aja dulu. Pokoknya lu jangan marah-marah, kelar hidup lu kalau marah-marah ya. Ini gue marah nih sekarang ya. Jadi orang itu kan sering ngajarin supaya dia marah, maki-maki orang. Iya, itu ada orasi-orasi sambil marah. Apa iya orasi sambil senyum-senyum? Jangan marah. Jangan marah. Tenang aja kita. Saya itu dulu jadi aktivis, saya itu tukang provokasi. Waduh. Udah taubat kayaknya. Dulu itu orang agak sih, saya lempar gelas dulu. Waduh. Supaya ribut itu. Oh memang ada yang tukang Ada mancing itu. ya biar kejadian marah dong. Iya. Karena itu saya bilang Oke. kalau marah-marah itu
nggak bagus itu. Itu cuma buat rame aja. Iya. Hasilnya nggak ada itu. Aduh. Bang Herja, tips dari Bang Herja apa? Tips apa nih? Tips buat aktivis-aktivis saat ini menghadapi menghadapi kehidupan ini saat ini di tengah pandemi, di tengah tahu banyak deh. Ya yang pasti sekarang memang bangsa ini masih membutuhkan kontrol ya. Jadi kalau keberadaan teman-teman NGO, LSM atau aktivis itu saya pikir masih tetap harus dijaga gitu. Hanya memang bagaimana menjadi aktivis yang baik itu yang perlu kita pikirkan juga gitu. Iya, Ketika mengkritisi sebuah kebijakan itu bukan karena ikut-ikut, tapi kita memang betul-betul mengkajinya, membuat sebuah pemahaman yang dalam gitu ya. Artinya juga ketika membuat kritik itu kita juga sanggup untuk memberikan sebuah solusi gitu. Bagaimana sebenarnya kritikan-kritikan yang positif itu diikuti dengan solusi atau masukan-masukan yang produktif gitu. Karena pada dasarnya sekarang memang kalau kita kan teman-teman NGO itu ada kan untuk membuat sebuah kebijakan yang adil sebenarnya. Bagaimana sebuah kebijakan itu bisa dimanfaatkan dan merata gitu. Merata dalam artian di segala level gitu ya. Komunitas masyarakat yang paling susah sampai yang paling senang itu mendapatkan keadilan yang sama gitu. Nah itu juga bagaimana juga pengembangan pengetahuan itu tetap harus diikuti. Dan ada dari dulu yang selalu kita katakan itu jangan mengkritisi atau menolak sesuatu itu dengan kata-kata pokoknya gitu. Iya. Pokoknya gue nggak setuju. Pokoknya nggak setuju. Tapi setelah itu tidak diikuti dengan Solusi. Mengapa tidak setuju gitu kan? Alasannya harus disampaikan gitu. Dan memang ada pengalaman juga ketika membuat mengkritik secara baik itu jauh lebih bisa diterima gitu. Karena pada dasarnya ketika dengan menggunakan hal-hal yang frontal, walaupun sebenarnya strategi advokasi itu ada gitu ya. Kapan kita harus berbicara dengan baik-baik, kapan harus berbicara keras, kapan harus ada konfrontasi seperti itu. Itu bagian dari sebuah advokasi dan itu memang semua harus tetap berlaku. Hanya memang bedanya ketika di kantor DPR harus seperti apa, di jalanan harus seperti apa. Dulu itu saya ke DPR, saya marah-marah itu. Anggota DPR-nya bingung. Itu yang lempar-lempar gelas waktu itu di gedung Dewan juga? Iya. Wah, gelas plastik. Saya lempar. Nah itu sebenarnya nggak ada gunanya. Nggak ada guna deh. Ya. Kalau kita bisa ngomong rasional, pakai otak itu lebih diterima. Dan memang sekarang ini kalau menurut saya ada perubahan paradigma gitu. Kalau dulu kan mungkin tahun 90-an kita itu kayaknya jadi lawan yang luar biasa ya. Nah, ada konsep-konsep pemikiran kita kayaknya nggak bakal diterima gitu. Tapi sekarang dengan perubahan-perubahan sekarang ini terlihat sebenarnya ya entah pengusaha, entah pemerintah itu juga sudah sebagian mengadop apa yang sebenarnya jadi pikiran-pikiran kita dahulu gitu. Artinya sekarang dengan gaya bagaimana bernegosiasi, berkomunikasi yang baik dengan keilmuan yang cukup, itu mereka juga bisa menerima itu gitu. Karena pernah satu ketika itu ada anggota dewan yang merasa sangat tersinggung karena kita datangin gitu, kita marah-marah di dalam itu. Setelah itu di luar ruangan itu dia bilang begini, gimana juga gue ini kan manusia, kalau lu orang ngomong kayak gitu gue tersinggung, walaupun gue anggota dewan, gue nggak akan pikirkan apa yang lu orang berikan itu gitu. Artinya ketika ada komunikasi yang baik dengan secara mungkin person to person begitu ya, mengenali karakter orangnya juga, itu jauh lebih bisa diterima untuk membuat sebuah perubahan. Karena target kita teman-teman NGO itu kan adalah membuat perubahan ya. Jadi kalau itu tidak bisa tersampaikan ya gagal lah kita. Percuma. Jadi harus disampaikan dengan baik, dengan komunikasi yang baik, kalimat yang baik begitu ya Bang Erwin. Jangan marah-marah begitu ya Bang Erwin. Kalau marah-marah itu setan itu. Ada orang ketiga.
Kalau bahasa Lampungnya anak sitan. Bang, ini tadi kita hobi tadi dancing, ya kan? Dancing dengan lagu. Masih ingat gak sih background lagunya apa, Bang Erwin atau Bang Herja? Apa? Dancing in the moonlight atau Enggak tahu. apa? Bener itu atau lu Ya mendengarkan aja. malu Tapi- cariin backsoundnya deh, boleh aku pengen lihat gerak-gerak nih bertiga nih, ya kan? Mana? Biasanya kalau gerak, nah ini kan abang berdua punya apa ya, senam ya mungkin ya, senam rutin atau gerakan rutin, gerakan kecil yang dilakukan di rumah setiap hari, exercise. Ada gitu? Kalau ya ada. Kalau saya sekarang itu disuruh gejulurin lidah. Iya gini. Oh, senam lidah. Iya. Oke. Supaya itu Supaya selain balik lidah lagi. badan juga gerak ya, Bang. Badan itu dulu kalau saya sakit tuh saya jalan terus. Dari mana ke mana, Bang? Woi, 1 kilo itu bolak-balik. Oh, rumah bolak-balik apa di komplek aja. Iya di pasar tempel itu. Sekitar rumah. Ya. Oh, exercise-nya Bang Erja? Sama ya, kalau memang saran buat ke orang-orang yang kayak kita ini ya melakukan olahraga yang tidak berat. Jadi Rutin yang aja. paling sederhana itu adalah jalan kaki. Jalan sebenarnya. kaki. Jalan kaki. Terus ya sedikit ya gerak-gerak badan lah. Ya, Kalau kayak saya kan udah nggak bisa terlalu over gitu karena memang HB-nya kan rata-rata udah di bawah 10 ya. Jadi nggak bisa Lelah, nggak ya, bisa terlalu di cepat ini. Tapi memang secara physically harus melakukan gerakan-gerakan yang rutin gitu, secara sederhana lah. Jadi mungkin kalau kita tangan, orang kaki gitu. Islam, ya. kita sholat terus Ya. 5 kali itu aja udah Itu udah olahraga. gerakan olahraga gitu ya. Bang, abang berdua sekarang nih kan kondisinya lagi hujan nih di luar. Aku bisa lihat nih di luar rintik-rintik hujan, ya kan. Aku mau, boleh nggak nih kita minta ke Bang Erwin bikin satu bait aja puisi tentang hujan. Asik. Waduh. Bisa langsung Nggak, spontan apa ya. gitu yang dipikirin kalau hujan, kita lagi ngobrol di sini terus adem-adem gimana Nggak semua. bisa saya. Karena puisi itu prinsipnya cuma satu. Itu harus dipikir dulu. Harus dipikir dulu. Dirasain dulu. Baru jadi dia. Kalau nggak ada rasanya nggak bisa. Nggak dapet kita Nggak rasa, dapet. feel-nya harus dapet ya. Pernah denger musik ini nggak nih? Iya. Biasanya ngapain ini? Iya sambil duduk sambil goyang-goyang kepala gitu. Oh gitu ya. Dan yang paling banyak dipikirin tuh apa sih, Bang Herja, kalau dengerin kayak gini terus ya pasti otomatis kita gerak ya kan sesuai dengan ini. Yang paling banyak hari itu dipikirin tuh saat itu tuh apa? Kalau saya sebenarnya punya Jangan dibilang mikir apa? halusinasinya itu selalu suka di kafe sebenarnya. Oh, ya Jadi ya. kalau dengar musik gitu, dengar ini mulai lampu diredupkan gitu. Terus Asik. mencari kesenangan di dalam diri ya. Heeh. Jadi udah nggak mikirin yang lain-lain ya, menikmatin lagu itu aja. Iya. Kayak kemarin saya ya sama istri sama teman gitu duduk di kafe hanya sekedar minta tolong dia puterin lagu jazz gitu karena ada Dr. Sex Love gitu. Jadi saxophone gitu. Itu 1 jam saya dengerin lagu itu aja untuk melepaskan pikiran-pikiran yang lain gitu. Dan berasa pada waktu itu abang udah paling ganteng, paling hebat bener deh. Iya. Terus serasa nonton konser gitu duduk paling depan gitu. Iya duduk paling depan ya kan, dan paling dibutuhin dilulukan banget dan Iya. paling wah gue jago nih ya nggak sih, yang ada di pikiran pada saat itu. Kalau Bang Erwin dengerin musik yang Bang Erwin suka lah gitu, apa kira-kira yang abang bayangkan atau pernah punya kenangan lah, Iya, saya nikmatin musik aja. nikmatin, Nggak mikir macam-macam. nggak mikir macam-macam. Atau dulu, ini kita kalau ngomong dulu boleh kali Bang. Kalau dulu abang Kalau dulu tuh saya kacau bener, gemalas cerita. katanya nggak bisa tidur kalau nggak denger musik gitu. Woi, saya dulu kacau Ekspresif bener. banget. Kacau bener tuh di sini maksudnya full time ya untuk kerja ya gitu kan di sini. Iya. Kalau sekarang saya bisa nikmatin musik
nari apa ya, bisa saya nikmatin. Kalau dulu enggak. Misalnya saya dengerin musik, saya mikir yang lain itu. Mikirin koruptor gitu. Jangan-jangan abang juga begitu lagi makan, begitu abang makan siang atau makan apapun itu, ini tadi belum selesai, belum Ya tuntas. gitulah, kacau. Astagfirullah. Makanya hidup saya itu kena stroke itu. Nah sekarang enggak. Sekarang enggak lagi, lebih slow life. Ya ya dulu kan? tuh saya itu nggak pernah tidur, tahu nggak? Kalau malam itu saya itu nggak tidur, ngecek aja itu. Laporan Ya, terkini. ujungnya saya kena stroke. Nah, lelah. saya itu baru tidur itu setelah sekarang ini. Saya tidur jam 10 itu. Dulu itu nggak pernah saya. Nah, hidup aktivis itu ya kayak gitulah. Kalau nggak teratur dia kacau. Kelar hidup lo. Makanya mulai dari sekarang diatur deh pemirsa, pendengar ya bang ya, diatur pola-polanya, kapan main, kapan. Iya, banyak itu kawan-kawan saya. Dan yang paling pasti kuncinya dengerin bini tuh bang. Ya kan, dengerin tuh bini masing-masing. Ya, itu sering nggak dianggap itu. Nggak dianggap. Dulu itu nggak saya. Ayo anggap lu benar. yang denger podcast bangherja.com saat ini dimarahin lo pade, ya kan? Nah itu tuh nggak bagus. Nggak Kamu bagus. Belum aja kamu ngerasain. Jangan kok gue jangan. Kita sengaja buat kontennya buat baca dia punya tulisan. Iya, tulisan abang. Yang mana nih? Mah, lu cariin lagi deh. Saya itu nulis puisi, cerpen, esai itu saya buat jadi 10 buku. Kemarin udah terbit. Waktu saya sakit saya terbitin. Udah ada itu. Yang nulis belajar sama saya udah ada juga yang nerbitin Buku. Jadi ada hasilnya. Ada satu kawan saya di Jogja, namanya Rito. Rinto? Ya, kena juga saya. Stroke. Tapi dia belajar nulis terus. Lama-lama bisa nulis dari cerpen. Jadi bukunya satu. Saya senang. Itu jadi orang itu jangan nyerah. Karena kalau nyerah aja kita mati itu. Kalau sekarang orang-orang muda hobinya tiktokan, tanya deh sama hostnya. Iya, kalau sekarang anak-anak muda, enggak orang-orang muda sih, semua umur, semua kalangan sekarang yang lagi gandrung tuh tiktokan. Tiktokan itu sebenarnya kalau orang yang nggak tahu bilang alay ataupun Tahu nggak mereka? tahu nggak nih bang tiktokan? Nggak tahu. Pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak? Nggak tahu. Pernah lihat nggak Bang Herja tiktokan? Pernah. Menurut Bang Herja tiktokan itu apa sih? Apa sih ya? Ya nggak apa-apa, sebisanya aja, sebisa Bang Herja aja deh. Ya gerakan-gerakan ngikutin irama lagu gitu aja. Gitu. kayaknya. Dan gerakan tuh tahu nggak Bang? Itu dihafalin. Jadi itu tuh ada contoh harus begini, ini lagunya, dan kita itu nggak ada contoh di depan kita, jadi kita ngidupin musik itu harus sama dengan yang gerakan sebelumnya. Jadi itu kan harus mikir juga ya nggak sih? Makanya pada waktu itu pernah sempat Anies, kemudian Ganjar ya. Iya. Satunya lagi Ridwan Kamil dicoba tiktokan sama Mata Najwa. Nah itu sekarang trennya lagi itu. Jadi nggak marah-marah, bener kata Bang Erwin, nggak marah-marah, harus tiktokan. Harus di-combine sama Yudin Samanta. Gitu. Gue bener-bener ada yang marah nih sama gue gara-gara doyan tiktokan ya kan. Tapi nih sekarang boleh deh pesan lagi untuk yang nonton, untuk yang mendengarkan podcast Bang Herja. Dari Bang Herja dulu deh, pesan untuk teman-teman mengisi ya whatever lah, closing statement. Ya. Ya, melalui kesempatan ini mungkin kita adalah dua orang yang pernah menjadi aktivis. Kita punya komitmen yang kuat untuk bagaimana sebenarnya hal-hal yang kita pernah perjuangkan itu tetap kita gaungkan terus.
Dan memang buat pesan buat teman-teman semua yang beraktivis sekarang ini ya punya komitmen yang kuat gitu ya untuk perjuangan yang harus dilakukan itu. Terus yang kedua juga di balik gerakan perjuangan kita itu kita juga harus bisa menghargai orang lain gitu, karena memang pada dasarnya perubahan itu bagian sesuatu yang disepakati dengan cara-cara yang elegan gitu ya. Akhirnya memang nanti kita akan bicara tentang bagaimana masyarakat sekitar kita, orang-orang di provinsi kita, dan juga mungkin di bangsa ini gitu. Mudah-mudahan sih dengan pola-pola yang jauh lebih baik itu perubahan-perubahan juga akan lebih masif dan bermanfaat langsung ke masyarakatnya nanti. Amin, Ya. amin. Sekarang Bang Erwin silakan. Jadi gini, di dalam sastra Indonesia, sastra Indonesia itu belum pernah dapat Nobel kan. Saya pikir kenapa itu? Rupanya satu itu, karena sastrawan Indonesia itu tukang marah-marah. Jadi nggak ada prestasinya. Nah, coba sekarang lepasin itu marah-marahnya, tulis yang benar, lihat prestasi sastra Indonesia itu dapat dengan Nobel. Saya itu menduga dari sekarang kita itu udah pantas dapat Nobel. Cuman belum ada yang berani itu. Ribut terus sastra Indonesia. Jangan Ributnya itu nggak karuan itu. Misalnya orang nggak pacaran, ribut sastrawan itu ngapain? Ya kan? Nggak tahu ngurusin pacaran orang lain itu. Kacau benar. Baik. Kadang-kadang saya kesel aja di situ. Jadi prinsip saya jelas yang sekarang ini berbuat baiklah selagi bisa. Itu aja. Siap. Ada lagi Bang Erwin? Udah. Baik, terima kasih banyak Bang Erwin. Ini Sama-sama. Abang ada di sini nih membuat energi saya bertambah, energi positif saya bertambah, alhamdulillah. Dan terima kasih Bang Herja. Ini dua Ya, orang hebat sama-sama. yang ada di podcast bangherja.com saat ini, dan aku beruntung ketika ditelepon, aku tanya apa perintah nih, aku tanya sama ibu produser, ternyata harus berhadapan dengan abang-abang ini. Alhamdulillah, seneng banget aku. Jadi pemirsa atau pendengar bangherja.com, bahwa apapun niat baik kita, ketika ingin menyampaikan itu sampaikanlah dengan baik. Kemudian niatnya baik, disampaikan dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Kalau diselaraskan dengan Bang Erwin tadi, pesan dari Bang Herja bahwa nggak usah marah-marah, disampaikan dengan senyum, disampaikan dengan baik, dan itu mungkin lebih bisa diterima berdasarkan pengalaman abang berdua nih, aktivis-aktivis kita nih, gitu ya. Kalau soal berantem, kami dua itu urusannya berantem dulu. Iya. Jadi marah-marah itu nggak ada yang kami takutin dulu. Waduh. Cuman itu apa? Sekarang kami kena stroke, saya kena stroke, dia kena ginjal. Nah, apa hebatnya? Iya. Ya kan? Iya, baik. Terima kasih sekali lagi abang-abang berdua. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya untuk kita semua, dan sekali lagi kita tetap concern dengan protokoler kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Begitu kita nggak pakai masker, tapi kan kita sudah menjaga jarak gitu. Nanti setelah siaran kita tetap pakai masker. Pemirsa sekali lagi terima kasih, saya Yudit Samanta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tonton bangherza.com. Jangan marah-marah. Sering-sering TikTokan. Yudit Samanta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.